Bayangkan, sebuah kerajaan yang menguasai 5 juta kilometer persegi, hampir seluruh dunia, yang dikenal pada masa itu, tiba-tiba lenyap dalam hitungan dekade. Hari ini, kita akan membongkar 7 rahasia kelam yang menghancurkan Kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi, nama yang pernah membuat seluruh dunia gemetar selama lebih dari 1200 tahun, dari 753 sebelum Masehi hingga 1453 Masehi. Mereka menguasai dari tembok Hadrian di Inggris Utara sampai gurun Sahara di Afrika, dari pantai Atlantik Spanyol sampai Sungai Efrat di Timur Tengah. Dengan populasi 65 juta jiwa, 21% dari populasi dunia saat itu. Tapi, tahukah kalian, di balik kemegahan gladiator, Kolosium, dan jalan-jalan raya yang menakjubkan, tersembunyi benih-benih kehancuran yang mengerikan dan sudah mulai tumbuh sejak abad ketiga. Penyebab pertama, hiperinflasi gila-gilaan. Pada abad ketiga, harga naik hingga 1000% dalam beberapa tahun saja. Kaisar Diocletian bahkan harus mengeluarkan Edictum Gypraecis, dekret harga maksimum, karena inflasi sudah tidak terkendali. Romawi mencetak uang tanpa henti untuk membiayai 50 perang sekaligus di berbagai perbatasan. Mereka mengurangi kadar perak dalam koin dari 98% menjadi hanya 5%. Akibatnya, ekonomi kolaps total. Rakyat yang dulu makmur dengan villa dan budak, tiba-tiba jadi miskin dan harus barter dengan gandum. Yang kedua, gelombang besar migrasi suku barbar. Ini bukan sekadar invasi, tapi tsunami manusia. Visigat, Ostrogoth, Vandal, Lombard, Anglo-Saxon, dan yang paling mengerikan, suku Han pimpinan Attila yang dijuluki Flaglamde, cambuk Tuhan. Tahun 376, 200.000 suku Goth menyeberangi Danube. Tahun 406, gabungan suku Vandal, Alani, dan Suebi menyeberangi Rhine yang beku. Mereka tidak hanya merampok, tapi menghancurkan infrastruktur, membakar perpustakaan, dan menghapus peradaban Romawi dari muka bumi. Ketiga, Crisis of the Third Century, periode paling kelam. Dalam 50 tahun, 235 sampai 284 Masehi, ada 26 kaisar yang naik tahta, dan 25 diantaranya mati dibunuh. Rata-rata seorang kaisar hanya berkuasa 2 tahun sebelum terbunuh. Yang paling tragis, Kaisar Valerian ditangkap hidup-hidup oleh Raja Persia Shapur I dan dijadikan budak sampai mati. Bayangkan kacaunya, legiun Romawi yang harusnya melawan musuh, malah saling bunuh untuk merebut tahta. Tidak ada stabilitas, tidak ada kepemimpinan, yang ada hanya anarki total. Keempat, korupsi sistemik yang menggurita. Para gubernur provinsi lebih sibuk mengisi kantong pribadi daripada mengurus rakyat. Sistem pajak yang dulunya efisien berubah jadi mesin pemerasan. Pajak naik dari 10% menjadi 40% dari penghasilan. Uang yang seharusnya untuk infrastruktur dan tentara malah hilang ke villa mewah para pejabat. Yang paling parah, Praetorian Guard, pengawal kaisar, malah melelang tahta kaisar ke penawar tertinggi. Tahun 193 Masehi, mereka menjual tahta ke Didius Julianus seharga 25.000 sesterti per prajurit. Kelima, barbarisasi tentara Romawi. Ini ironi paling tragis dalam sejarah. Romawi yang dulunya mengandalkan legiun, disiplin dengan warga Roma asli, terpaksa merekrut tentara bayaran barbar karena warga Roma sudah tidak mau berperang. Pada abad keempat, 60% tentara Romawi adalah barbar. Mereka dibayar dengan tanah dan gold, tapi tidak punya loyalitas pada Roma. Yang lebih parah, para jenderal barbar seperti Stilicho, Ricimer, dan Odoacer akhirnya jadi kingmaker.
Mereka yang menentukan siapa kaisar. Orang yang mereka bayar justru yang mengkhianati dan menghancurkan mereka. Keenam, pembagian besar, pemecahan kerajaan. Tahun 285 Masehi, Dioklesian membagi Romawi menjadi 4 bagian dalam sistem tetrarki. Tapi yang paling fatal, tahun 330 Masehi, Konstantinus Agung membangun Konstantinopel, Roma baru, dan memindahkan pusat kekuasaan ke timur. Semua sumber daya, bakat, dan kekayaan mengalir ke timur, meninggalkan Roma barat seperti cangkang kosong. Roma yang dulunya kepet mandi, ibu kota dunia, tiba-tiba jadi kota provinsi yang terlupakan. Dan yang ketujuh, ini adalah yang paling menakjubkan dan baru ditemukan di abad ini. Ternyata, perubahan iklim ekstrim, studi paleoklimatologi terbaru tentang inti es Greenland menunjukkan periode dingin ekstrim yang disebut akhir zaman es kecil antik melanda Eropa pada abad keempat hingga ke-6. Suhu turun 2-3 derajat Celcius, musim tanam dipersingkat, panen gagal selama bertahun-tahun. Hal ini memaksa suku-suku utara seperti Han, Goth, dan Vandal untuk bermigrasi ke selatan untuk mencari tanah yang lebih hangat. Jadi alam itu sendiri menciptakan efek domino kehancuran. Perubahan iklim bukan hanya masalah modern. Perubahan iklim telah menghancurkan peradaban 1500 tahun yang lalu. Dan akhirnya momen yang mengubah sejarah selamanya. 4 September 476 Masehi, di Ravenna, kaisar terakhir Roma Barat, Romulus Augustulus, seorang anak berusia 16 tahun, diturunkan dari tahta oleh Odoacer, seorang jenderal barbar dari suku Syrii. Ironisnya, namanya Romulus. Sama dengan pendiri Roma, Odoacer mengirim insignia kekaisaran ke Konstantinopel dengan pesan, Barat tidak lagi butuh kaisar. Berakhirlah sudah 1229 tahun kerajaan terbesar dalam sejarah manusia dari satu kota kecil di Italia menjadi penguasa dunia, lalu kembali menjadi tidak ada. Kehancuran Romawi mengajarkan kita bahwa tidak ada kerajaan, tidak ada peradaban, bahkan tidak ada negara yang kekal selamanya. Korupsi yang mengakar, perpecahan internal, mengabaikan rakyat, ketergantungan pada outsourcing militer, dan bahkan perubahan iklim. Semuanya bisa menghancurkan peradaban terbesar sekalipun. Apakah kita belajar dari sejarah atau kita mengulangi kesalahan yang sama?